Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi yang segar ini kita masih mendapat karunia Allah, fadl Allah, mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, sehingga kita lagi dan lagi bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah atas ridho Allah. Para jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini sebentar saja. Sebentar maksudnya kalau dibanding dengan dikubur, di alam kubur maksudnya sudah jauh lebih lama. Apalagi kalau dibanding dengan hari akhirat, hidup di dunia ini sangat sebentar. Dan ketika kita mati, pasti ada 3 perkara yang ikut kita ke kubur. Yang pertama, ahluhu, keluarga kita ikut, anak kita ikut, saudara-saudara ikut ke kuburan. Ahluhu. Yang kedua yang akan ikut mengiringi kita ke kubur adalah malu, harta. Minimal ada keranda, ada biasanya di keranda itu ditutup apa? Kalau anak kerudung. Iya, kerudung kain. Itu mal. Terus yang ketiga adalah amalnya itu. Tapi yang 2 pengikut kita ke kubur ini kembali ke rumah, tidak ikut ke dalam kubur dan tidak boleh. Karena kalau ada orang masih hidup di kubur itu namanya bunuh diri. Anaknya pulang kembali, saudara-saudaranya kembali, penutup kerandanya dibawa pulang, nggak ikut ditanam di kerandanya. Tapi yang tidak ikut pulang 1, yang akan setia menemani kita itu 1, yaitu amal. Setinggi apapun pangkat manusia, pangkat tidak ikut ke kubur. Sekaya apapun manusia, tidak akan ikut hartanya ke kubur. Semiskin apapun orang itu tidak akan sengsara di kubur kalau yang dibawa banyak amalnya. Gimana sholat berjamaahnya? Dia akan kaya di kubur, subhanallah. Bagaimana bacaan Al-Qur'annya? Itu yang akan menemani kita di kubur, bahkan dikawal sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang
setiap malamnya tidak lepas dari baca surat Al-Mulk. Dia seakan bahagia. Mau kaya, mau miskin, mau berpangkat, mau rakyat, mau apa saja, pokok amalnya banyak. Istighfarnya ikut, hailalahnya la ilaha illallah ikut, sholawatannya ikut ke kubur, tasbihatnya ikut ke kubur. Apalagi rajin berjamaah, masya Allah, sudah jauh dari siksa kubur, mendapat catatan amal dengan tangan kanan, meniti di sirat kelak kalbar kirkhatir seperti kilat yang menyambar-nyambar, masuk surga pun tanpa pemeriksaan, lolos. Kalau berjamaahnya dijaga sampai wafat, lolos. Makanya ada orang kelak di surga ditanya, kamu sudah dihisab? Gak tahu. Loh, kamu sudah dimizan, ditimbang? Gak tahu. Tahunya sudah di surga ya Allah. Kalau terjaga sholat berjamaah, ini amal semua. Dan orang tidak beriman gak bisa beramal. Makanya orang semakin meningkat imannya, semakin rajin amal ibadah. Semakin turun iman seseorang, maka semakin malas beribadah. Ke masjid seperti diikat. Subhanallah. Makanya kalau orang dulu itu untuk memotivasi itu dengan dilakukan Bo ati iku ono liman perkara. Ini obat hati, penenang hati, penyejuk hati. Kaping pisan angen maca Quran sama nani. Baca Quran angen-angen sama nani. Kalau tidak bisa ada apa-apa, berpahala. Terus saja baca Quran. Tiap waktu baca Quran, mulai malam baca Quran, tapi mana? Pindo salat wangi lakono. Salat malam jangan ditinggalkan, sekalipun satu rakaat. Walau rakaat, kata Rasul, sekalipun satu rakaat. Tapi jangan sampai ditinggal. Itu yang menjadi penerang kubur kita. Di kubur tidak ada listrik, listriknya sholat malam. Ingat itu saja, insya Allah kita ini tidak akan malas baca Quran, tidak akan malas bangun malam. Intelu wong kang saleh kumpulannya orang-orang yang saleh, khulafa'uhu sholihin. Ya, kalau berkawan yang baik, karena kawan itu menentukan corak seseorang. Kalau kita sering kumpul dengan orang tukang besi, kita akan kena bau besi. Kumpul dengan orang yang jualnya wangi, kita akan kena. Bahkan kumpul orang soleh itu bisa jadi hujah. Ketika kita sudah diputus untuk misalnya apes masuk ke neraka, itu ditanya oleh malaikat, coba kejar kata Allah, apakah dia pernah duduk dengan orang-orang soleh, dengan ulama? Kalau pernah kata Allah, tarik dia ke surga. Ditanya, pernah duduk dengan ulama? Pernah cinta ke ulama? Karena sudah tidak pernah duduk dengan ulama, dia tanya, pernah cinta? Oh enggak, saya paling benci ke ulama itu karena ngajarnya baik-baik terus. Saya senangnya judi, mabuk. Masih dikenal. Itu di Bidayatul Hidayah. Saya kejar lagi, apakah pernah mencintai seseorang?
atau berkawan dengan seseorang yang orang itu cinta pada ulama. Ini lulus masih bang. Iya, aku punya kawan yang aku sangat bersama terus setiap hari dengan orang itu. Dia cinta pada ulama. Kalau saya enggak, ini masih selamat, masih selamat. Jadi wong soleh kumpul. Pertanyaannya itu banyak kalau dengan ulama itu. Pernah makan dengan ulama? Nah ini sudah selamat. Pernah minum dengan ulama? Pernah, selamat. Itu penenang hati semua ya. Baca Quran, sholat malam, kumpul ulama. Terus yang keempat tuh ping papat kutuatan ingkang luwe poso. Ya, puasa sunnah, apa Arafah, ya, puasa dia. Sebenarnya tiap bulan tuh ada. Cuma saya kadang lupa 3 hari bidit. Yaumil Id. Hari putih, maksudnya hari putih itu 13, 14, 15 kali 10 berarti 30. Kalau puasa yang Id itu sama dengan puasa sebulan suci. Puasa Ramadan, ya. Terus yang kelima, kaping 5 dikir wengi ingkang suwe. Istighfar, mohonkan ampun mukminin mukminat, muslimin muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Kita akan luput dari tuntutan orang yang punya hak atas kita. Dulu nih, misal pernah mencuri mangga, pernah anak kata. Ketika ngaji kita itu kan dulu kan tidur di tangga itu, berasa apa main kita umpet. Saya kita umpet dari jereteng lor, singitan ono delon alun. Masya Allah, iku pun mengingung. Sampai kiai itu marah. Hari ini subuh kan udah kumpul. Tidak tidur itu tetap. Sudah jam 2, jam 3 baru tidur. Yang malas itu subuhan tidur di dulu kan banyak pekarangan kosong itu. Tidur di sekalipun dirubung semut enak tidur. Yang malas itu sholat subuh dapat. Dikir ingkang suwe salah sewijine sapa bisa ngakoni. Harus ada yang melakukan ini, insyaallah rata-rata melakukan. Insyaallah Gusti Allah mijabat. Itu sebagai teman kita di kubur. Mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan oleh Allah pada suatu saat akan mati. Dan kalau mati tidak ada yang ikut kecuali amal perbuatan kita. Mudah-mudahan selalu ingat dan selalu berberkah. Amin Allahumma. Mari kita tutup dengan doa. Majlis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.